Pertama, beriman dengan kematian, bahwa setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Tidak ada manusia yang tidak mati, semua akan mati. Makanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam di awal penciptaannya tidak dikekalkan di sorga, tapi diturunkan ke bumi supaya dia merasakan kematian. Sebab kalau Adam tetap di sorga, dari mulai dimasukkan oleh Allah ke dalamnya, tentu Adam tidak akan disentuh dengan kematian, karena sorga itu adalah alam abadi. Yang kedua, beriman dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian yang disebut dengan alam barzah dan setiap peristiwa yang berlaku di dalamnya. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kebangkitan dan manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, beriman dengan hisab. Lah rangkaian hisab itulah salah satunya adalah al-mizan, timbangan. Baru yang terakhir, beriman dengan al-jaza, balasan yang berkaitan dengan sorga dan juga neraka. Inilah yang dikatakan arkan, rukun-rukun beriman dengan hari akhir. Adapun peristiwa-peristiwa hari akhir pernah saya jelaskan, tapi enggak apa-apa, secara singkat kita jelaskan. Tidak ada nas yang jelas yang mentertib tentang peristiwa hari kiamat. Tetapi ulama ahli tahqiq mereka berusaha mengambil istimbat dari beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyusunnya. Walaupun susunan ini, sekali lagi, ini ijtihad para ulama. Karena peristiwa pada hari kiamat itu tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bicara tentang yang gaib, kita tidak bisa memastikannya. Tetapi para ulama ahli tahqiq sudah berijtihad semampu mereka ketika memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, bahwa tartib ataupun poin-poin urutan terjadinya setelah kiamat dibangkitkan sampai orang masuk ke dalam sorga itu, atau mungkin masuk ke dalam neraka, sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian mereka akan berangkat ke padang mahsyar. Disitulah manusia akan berdiri dengan berdiri yang lama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari 1 mil di atas kepala, dan mereka akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak sehingga sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian yang kedua, apabila sudah lama berdiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mulai membuat mereka jerah, karena Allah membiarkan saja tanpa ada proses peradilan, sehingga kemudian manusia mulai bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili mereka. Maka kemudian manusia mulai datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam untuk minta syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian datang kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa, dan yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar memberikan syafaatnya, dan Allah izinkan untuk memberikan syafaat setelah sujud lama di bawah arasy-Nya. Baru setelah itu terjadi ardul a'mal, dan ardul a'mal ini bagian daripada hisab, tetapi hisab yang mudah. Kan hisab itu ada dua, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Hisab yang mudah ini sebenarnya formalitas saja, di mana orang-orang yang beriman akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicocokkan dengan catatannya, dan setiap pertanyaan Allah tidak ada yang dibantahnya, artinya semua diakuinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengampuni dosa-dosanya, sebagaimana ketika di dunia menutupi aib-aibnya. Kemudian di sana ada hisab yang kedua yang disebut dengan hisab yang sulit. Inilah hisab yang mendatangkan banyak saksi, di mana seluruh anggota badan kita akan jadi saksi, sampai kepada kulit kita juga bersaksi. Sehingga ketika badan menyalahkan kulit dan mengatakan, lima syahidtum alaina, kenapa engkau menjadi saksi bagi badanmu sendiri? Maka kulit hanya mengatakan, antaqanallah, Allah yang membuat aku bicara. Jadi hisab yang berat ini akan melibatkan banyak saksi, di mana bumi akan menjadi saksi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin. Di sini yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Pada hari itu bumi akan menghabarkan habarnya. Artinya akan menjadi saksi bagi manusia kelak pada hisab yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjadi saksi. Sebenarnya Allah sudah cukup, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperkuat bahwa dia memang betul-betul bersalah dan ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya. Dan ketika itu tidak ada yang lolos sama sekali, karena catatan kecil pun akan diperlihatkan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baru setelah itu pengambilan suhuf. Setelahnya ada hisab sulit, ada hisab mudah. Baru kemudian pengambilan suhuf, di mana suhuf inilah kemudian diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian manusia akan mengambil dengan tangan kanannya. Ada juga yang mengambil dengan tangan kirinya, ada juga yang mengambil dengan tangan kiri di arah punggungnya. Karena manusia di dunia itu terbagi menjadi 3, mukmin, kafir, dan munafik. Tentu mukmin mengambil dengan tangan kanannya, kafir dengan tangan kirinya, dan munafik dengan tangan kiri di balik punggungnya. Nah, setelah kemudian proses penerbangan catatan, kemudian pengambilan catatan, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang yang sudah memegang catatan untuk membacanya. Maka orang-orang yang sudah tahu catatannya, di mana seluruh catatannya adalah kebaikan, mungkin ada sedikit keburukan, maka dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatanku, baca oleh kalian. Saking bangganya karena dia sudah tahu catatannya semua kebaikan. Tapi kalau catatannya buruk, maka seolah-olah dia ingin melemparnya tapi tak bisa. Terpaksa dia harus membacanya. Lah setelah kemudian pembacaan catatan, disitulah tegaknya hujah kepada mereka. Barulah kemudian kita masuk dalam pembahasan. Baru masuk pada proses al-mizan, timbangan. Disinilah kemudian manusia terbagi menjadi 2 kelompok, atau terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang berat timbangan kebaikannya dan ringan timbangan keburukannya. Maka orang ini dipastikan masuk surga dengan cara direct, tidak pernah singgah di neraka. Kemudian yang kedua, yang sebaliknya, catatan buruknya berat, catatan baiknya ringan, dipastikan masuk neraka. Kemudian yang ketiga, kalau timbangannya seimbang, 50% catatan baiknya, 50% catatan buruknya, maka dia diselamatkan dengan syafaat yang disebut dengan Al-A'raf. Makanya dalam Al-Quran disebut suratul A'raf. Mereka disebut Ashabul A'raf, yang catatannya itu 50-50 itu. Dan mereka orang yang terakhir dihisab. Jadi mereka orang yang terakhir dihisab. Memang pada akhirnya mereka tidak akan masuk neraka, tapi mereka cukup tersiksa dengan adanya 2 angin. Satu angin dari sorga yang menghembus ke badannya, satu angin neraka yang menghembus ke badannya. Tapi akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka masuk ke dalam sorga. Lah para ulama mengatakan bahwa ketika bicara soal timbangan, maka timbangan itu yang ditimbang 3 perkara. Pertama badannya, yang kedua catatannya, dan yang ketiga amalannya. Tapi yang sangat menentukan berat dan tidaknya adalah amalan dan catatannya. Adapun badannya tidak mempengaruhi timbangannya. Karena nanti pada hari kiamat ada orang yang sangat gemuk sekali, kemudian ditimbang di satu neraca, rupanya tidak lebih berat dibandingkan seekor nyamuk. Makanya dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika dia naik ke pohon kurma, kemudian tersingkap betisnya, kemudian sahabat tertawa karena betis Abdullah ibn Mas'ud itu sangat kurus, hanya terbalut dengan kulit. Maka Nabi SAW marah kepada para sahabat yang mentertawakannya dan mengatakan, janganlah kalian mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud. Demi Allah, kalau seandainya keduanya ditimbang di hadapan Allah, lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Padahal sahabat yang paling kurus adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dari sini bukan soal badan. Kalau soal badan enak, makan malam tiap hari. Kalau bisa 10 kali makannya, 1 baskom sekali makan, insya Allah gemuk kan gitu ya. Tapi bukan itu barometernya. Karena yang menentukan berat dan tidaknya timbangan itu rupanya ada di amalan dan ada di catatan. Maka perbaiki amalan dan perbaiki catatan. Hanya dengan itulah timbangan kita. Allah katakan, faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemudian adanya timbangan, kemudian langit digelapkan, dibentangkan jisr sirat titian di atas jahanam, maka disitulah manusia akan melaluinya. Melalui titian itu ada yang selamat, ada yang tidak. Bagi yang selamat dan berhasil sampai di kontoro, maka mereka akan
saling mengkisos satu dengan yang lainnya. Disinilah terjadi hadis tentang kebangkrutan umat ini. Di satu sisi mereka bawa pahala, di sisi lain dia membawa pahala dosa kepada orang lain. Maka terjadilah rebut pahala dan dosa. Yang masih tersisa pahalanya Allah izinkan masuk surga. Yang tidak tersisa pahalanya silahkan kembali ke neraka. Itu secara global tertib daripada peristiwa hari kiamat. Yang ingin kita jelaskan di siang hari ini adalah poin tentang timbangan. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara soal amalan-amalan yang berkaitan dengan lisan yang bisa memberatkan timbangan, ada 10 hadis dan semuanya sahih disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis ini dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan dialog dengan Nabi Musa, dan Musa dikenal dengan kalimur Rahman, satu-satunya nabi yang dikenal dengan kalimur Rahman. Walaupun sebenarnya bukan Musa saja kalimur Rahman, Adam juga kalimur Rahman karena pernah berbicara langsung di sorga dengan Allah tanpa perantara. Rasul kita juga kalimur Rahman karena pernah berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara dalam peristiwa Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Tetapi semat kalimat kalimur Rahman lebih banyak disematkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam karena dia nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi Musa berdialog dengan Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bi." Ya Rabb, ajarkan sesuatu kepadaku yang dengan sesuatu itu aku bisa berdoa dan aku bisa berzikir kepadamu. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Tapi Musa mengatakan, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Saya ingin kalimat yang lainnya. Tapi Allah mengatakan, "Ya Musa, lau anna samawati sab'i ghairi wal aradina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau seandainya langit dengan seluruh isinya, bumi dengan seluruh isinya ditimbang di satu neraca, dan kalimat itu ditimbang di neraca satunya, tentu kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan langit dan bumi dan kedua isinya. Maka kalimat yang pertama yang bisa memberatkan timbangan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadikan zikir dalam setiap kesempatan. Pulang dari sini sampai rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sudah banyak, sudah bisa memberatkan timbangan kita itu. Ya. Bahkan kalau bisa, jadikan kalimat latah. Ya. Jadi kalau kesandung, la ilaha illallah. Kan ada orang yang kalau latah itu bilangnya jangkrik, ya kan? Atau bilang kalimat lain. Ya, kalau bisa kalimat la ilah, kalimat tauhid itu jadi kalimat latah. Jadi kalau kaget itu yang diucapkan gitu. Jadi latahnya itu bisa memberatkan timbangan. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Nabi mengatakan, "Kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim." Kata Nabi SAW, dua kalimat ringan sekali di lisan, tetapi dua kalimat ini sangat memberatkan timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Kemudian Rasul mengatakan, ucapkanlah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kan kalimat ringan, betul kata Nabi, ini kan ringan. Ibu-ibu kalau menghafal 10 menit sambil ngantuk-ngantuk pun 100 kali dibaca hafal tuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah, persis seperti yang dikatakan Rasul, mudah di lisan. Tetapi Rasul mengatakan thaqilatani fil mizan. Kalimat ini bisa memberatkan timbangan. Kalimat ini bisa memberatkan timbangan. Ingat kisah yang pernah saya kisahkan tentang dua kalimat ini. Ada seorang syekh bercerita tentang orang tua yang selalu mendakwahkan dua kalimat ini kepada manusia. Orang tua ini bukan orang alim. Orang tua ini orang biasa, tapi dia rajin ke masjid. Satu hari kemudian dia tiba-tiba selepas sholat datang menemui imam masjid dan mengatakan, "Pak Imam, bisa enggak aku ajarkan kepadaku satu hadis Nabi SAW yang aku akan sampaikan kepada semua orang sebelum kematianku?" Kata sang imam, bingung dia karena belum ada jemaah, tiba-tiba datang minta fatwa.
Tetapi imam ini teringat hadis ini. Kemudian dia mengatakan, oh ya, aku teringat hadis Nabi. Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka dihafallah hadis ini oleh sang kakek, kemudian dia pulang. Setiap ketemu orang di jalan, dia sampaikan hadis ini. Jadi kalau ada orang jalan di stop sama dia, bentar Pak, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, jangan lupa ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap ketemu orang di stop sama dia. Sampai satu hari dia teriak di pasar, dan dia mengatakan, hei orang pasar, 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba ibu lakukan kayak gitu. Ketemu orang, sini langsung ngindar, mau nyopet ya katanya. Enggak, mau mengucapkan kalimat yang sangat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Jangan lupa membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pulang ke rumahnya, dikumpulkan keluarganya. Pokoknya setiap hari itu saja amalannya. Selain sholat 5 waktu, dia berdakwah dengan 1 hadis. Keliling-keliling cari orang yang belum pernah dia dakwahi dengan hadis ini. Sampai pada waktunya kakek ini sakit, kemudian koma. Ketika koma, 3 hari dia tak bangun. Sehingga keluarganya cemas-cemas harap, ini hidup nggak si kakek ini. Rupanya setelah 3 hari sempat dia tersadar, tapi yang pertama dipanggil adalah dokternya. Aina dokter katanya. Mana dokter katanya. Dokter datang, dipegang tangannya, dok, 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Jangan lupa dok, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Meninggal dia dalam kalimat itu. Si kakek ini, terakhir dokter itulah yang disampaikan, meninggal dengan 2 kalimat yang memberatkan dalam timbangan. Luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu separuh daripada iman. Kebersihan, kesucian separuh daripada iman. Dan ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Hadis ini mengatakan, ucapkan kalimat alhamdulillah. Perbanyak ucapan alhamdulillah. Makanya sering saya katakan, kalimat alhamdulillah ini bukan kalimat biasa, ini kalimat ajaib, ya. Karena diucapkan hampir semua makhluk Allah. Allah mengatakan, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum. Allah mengatakan, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan dari makhluknya, mau langit, mau bumi, mau lautan, mau pohon, mau hewan, apa saja yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Bagaimana tasbihnya? Yusabbihuna bihamdi. Mereka bertasbih dengan memuji Allah. Jadi kalau seandainya meja ini di depan kita ini, kita bisa mendengarkan tasbihnya, tentu meja akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau lampu di depan kita ini sedang bertasbih dan Allah perdengarkan tasbihnya, pasti lampu mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya pohon-pohon di sekitar kita Allah perdengarkan tasbih mereka, pasti kita akan mendengar mereka semua mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini kalimat ajaib karena semua makhluk mengucapkannya. Bahkan semua manusia mengucapkannya. Mau yang sakit, mau yang sehat, mau yang miskin, mau yang kaya, semua mengucapkannya. Datang ke orang sakit, "Cemana keadaannya?" "Alhamdulillah, sebelah kemarin mati, saya masih hidup." Ya kan? Pasti mengucapkan alhamdulillah. Apalagi orang sehat, "Cemana keadaannya?" "Alhamdulillah, sehat. Samurat tak kumat." "Alhamdulillah." Ya. Orang miskin juga ngomong begitu, "Cemana keadaannya?" "Alhamdulillah, masih bisa makan. Palestina kelaparan." Alhamdulillah. Ya. Orang kaya apalagi, "Cemana keadaan?" "Alhamdulillah, sudah 3 buka cabang saya." Jadi kalimat alhamdulillah itu semua bisa diucapkan. Makanya kenapa kalimat ini sangat istimewa. Nabi SAW mengatakan kalimat ini bisa memberatkan timbangan. Maka dalam kondisi senang ucapkan alhamdulillah. Cuman ada perbedaan lafaz. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Itu kalau diberikan nikmat. Tapi kalau seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin usahanya
lagi seret, mungkin penyakitnya lagi datang, mungkin lagi banyak masalah, ya. Maka kalau ditanya gimana kondisinya, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala kondisi saya masih memuji Allah. Karena kita wajib memuji Allah dalam kondisi senang dan kondisi susah. Jangan sampai kita puji Allah itu di waktu senang saja. Di waktu susah kita tak puji. Ya. Jadi di waktu kita susah, di waktu kita senang, tetap kita memuji Allah. Cuman bedanya kalau di waktu senang kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmat Allah, segala puja dan puji dengan nikmatnya, segala puja dan puji hanya milik Allah dengan nikmatnya, maka sempurnalah amalan soleh saya. Tapi dalam kondisi mungkin tidak baik, tetap kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Dalam kondisi apapun tetap saya akan puji Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dari Abdullah ibn Amr, seorang pencatat hadis di zaman Nabi, bahkan pencatat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah menghafal, kalau Abdullah ibn Amr menulis. Ya. Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Bah khamsun ma athqalahunna fil mizan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi SAW, beruntunglah sungguh amat bisa memberatkan timbangan kalimat ini. Kemudian Rasul mengatakan, ucapkan kata Rasul, subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Jadi ucapkan kalimat-kalimat ini, kata Nabi, alangkah bisa memberatkan timbangan. Ma athqalahunna. Lihat, Rasul menggunakan ismu tafdil. Sungguh bisa memberatkan timbangan, alangkah memberatkan timbangan. Menunjukkan bahwa kalimat-kalimat itu betul-betul memberatkan timbangan. Kalimat-kalimat yang luar biasa, tasbih, tahmid, tahlil, dan juga at-takbir. Ini yang keempat. Yang kelima, hadis Ummul Mukminin Juwairiyah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi satu hari Nabi SAW salat subuh, dan kebiasaan Nabi SAW habis salat subuh tidak langsung pulang. Biasanya Rasul terkadang ngobrol dengan para sahabat, tanya soal mimpi. Siapa yang mimpi semalam, kata Rasul. Nanti sahabat mengatakan, Rasul saya mimpi ini. Tentu mimpi yang baik ya, karena Rasul melarang tidak boleh menceritakan mimpi buruk. Nanti Rasul mentakwilkannya. Atau terkadang Nabi SAW berzikir sampai duha, kemudian pulang. Lah satu hari Nabi SAW ke masjid, tidak pulang sampai duha. Kemudian dia pulang ke rumah Juwairiyah, karena itu giliran dia. Rupanya Juwairiyah masih belum beranjak dari sajadahnya. Sejak dia sholat subuh sampai Rasul datang, gak bergeming di sajadah itu. Mungkin dia baca Quran, mungkin dia berzikir, pokoknya dia beribadah di sajadah itu sampai Rasul datang. Kata Nabi SAW, wahai Juwairiyah, apakah sejak aku pergi sholat subuh engkau tidak beranjak dari tempatmu? Kata Juwairiyah, iya, aku tidak beranjak dari tempatku. Maka Rasul mengatakan, maukah ku ajarkan beberapa kalimat? Kalau seandainya engkau membacanya, engkau tidak perlu duduk dari subuh sampai duha. Membaca Quran, berzikir, beribadah, tidak perlu. Cukup baca kalimat-kalimat ini sudah mencukupi engkau duduk dari subuh sampai duha, kata Nabi. Kemudian kata Juwairiyah, oh itu mantap sekali Rasul, tolong ajarkan. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan 4 kalimat. Kata Nabi SAW, arba'u kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazinathu. Wahai Juwairiyah, 4 kalimat kau baca 3 kali. Kalau seandainya ditimbang beratnya dengan ibadahmu dari subuh sampai duha duduk, itu lebih berat membaca 4 kalimat dengan 3 kali membacanya. Kemudian Rasul mengatakan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Saya ulangi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca 3 kali, itu sudah mencukupi daripada duduk dari subuh sampai duha tidak beranjak dari tempat duduknya. Ini bisa memberatkan timbangan. Ya, cukup membaca ini. Syukur-syukur kalau membaca ini duduk lagi, itu lebih mantap lagi. Sudah duduk dapat pahala, baca ini lagi. Ya, mungkin bagi yang malas lah baca ini. Ya. Baca ini sudahlah. Mungkin hari ini saya tidak bisa berzikir dari subuh sampai duha. Ya baca ini 3 kali sajalah, sudah mencukupi semuanya. Ini
yang kelima. Kemudian yang keenam, hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaihi." Kata Nabi SAW, siapa yang berkata di pagi dan di sore hari, subhanallah wa bihamdihi, berapa kali? 100 kali. Kan mudah tuh, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. 100 kali saja, pagi dan juga petang. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang datang pada hari kiamat membawa yang lebih afdal dibandingkan kalimat itu yang dibaca 100 kali atau mungkin lebih daripada 100 kali. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat kalimat itu akan datang, dan itu kalimat terafdal yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali. 100 kali sambil makan kuaci, 1 subhanallah bihamdi, 2. Jadi bisa lah kan, tidak mesti kemudian duduk khusyuk ngadap kiblat, enggak, sambil duduk-duduk tenang begitu, sambil masak juga bisa, sambil jalan bisa, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil makan kacang kuaci bisa juga ya. Jadi ini diantara yang bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat nomor 6. Kemudian nomor 7, hadis daripada Abdullah ibn Amr juga radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Nabi mengatakan di sini, khaslatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah. 2 perkara, kata Nabi SAW, yang tidak bisa dihitung keduanya seorang muslim kecuali akan dimasukkan ke dalam sorga. Wa huma yasir, dan keduanya sangat mudah. Man ya'mal bihinna qalilun, barang siapa yang mengamalkan dengan keduanya walaupun sedikit. Apa itu? Pertama, yusabbihillah fi duburi kulli salatin ashran wa yukabbir ashran wa yahmadu ashran. Kata Nabi SAW, bertasbihlah setiap selesai salat 10 kali. Kemudian bertakbirlah 10 kali dan bertahmidlah 10 kali. Ini amalan pertama, ringan kan? Ya, sebenarnya yang paling bagus sih 33. Tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, genapkan 100 dengan la ilaha illallah. Itu yang paling bagus. Ya. Tapi kalau kita tergesa-gesa, tidak bisa lama duduk karena ada keperluan, cukup buat 10-10 saja. Tasbih 10, takbir 10, tahmid 10. Baca tahlil la ilaha illallah. Itu sudah cukup. Kata Nabi SAW, keduanya mudah dan keduanya menjamin masuk surga. Salah satunya adalah bertasbih ketika selepas salat, bertasbih, bertakbir dan bertahmid 10 kali, 10 kali, 10 kali. Dan ingat, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 10 kali lipat dikali 30. Itulah ketemunya nanti. Kata Nabi SAW, itu semua akan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Kemudian amalan yang kedua, idza awa ila firashi. Amalan yang kedua, apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu. Kata Nabi SAW, sabbih wa hamid wa kabbir mi'atan. Kata Nabi SAW, bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah 100 kali. Artinya dibagi menjadi 100. 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Silahkan seperti itu. Dua-duanya kata Rasul mudah sekali. Tetapi kata Nabi SAW, la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah wa huma yasirun. Tidaklah 2 perkara ini kalau kita amalkan, kecuali seorang muslim akan dijamin masuk surga, dan dua-duanya mudah untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi, mudah kata Nabi, sulit pula bagi lisan kita untuk melakukannya. Apalagi kalau ngantuan, nampak bantal, mana sempat dia baca tasbih, ya. Langsung tergeletak di situ kan. Tasbihnya diganti dengan ngorok ya. Jadi ini yang ketujuh. Bahkan ulama mengatakan orang itu dikatakan ahli zikir. Orang itu dikatakan ahli zikir, bukan orang yang 24 jam baca tasbih tahlil, lama-lama sariawan lah kan itu. Bukan orang 24 jam dia mengucapkan tasbih tahlil, enggak. Orang dikatakan ahli zikir itu kalau dia melakukan zikir 4 tempat dan dia dawamkan. Kalau dia bisa mendawamkan 4 tempat zikir ini, maka dikatakan ahli zikir. Pertama, zikir selepas sholat, jangan ditinggalkan. Yang kedua, zikir pagi dan petang, jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, zikir sebelum tidur, jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, zikir ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan 4 zikir di 4 tempat ini,
ketahuilah maka dia disebut ahli zikir. Dan ahli zikir jelas ya, ahli zikir mereka akan diberikan pahala yang luar biasa. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, hadis dari Abi Musa al-Ash'ari, dan hadis ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abdullah, ya Abdullah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari menceritakan satu hari Rasul pernah menasihati dirinya, ya Abdullah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Wahai Abdullah, maksudnya Abu Musa al-Ash'ari, maukah kutunjukkan kepada kamu pembendaharaan dari pembendaharaan sorga, tabungan dari tabungan-tabungan sorga? Maka Nabi SAW mengatakan, katakan ya Abdullah, la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama, seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim, kalau tidak salah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah ini kalau dirutinkan dan diniatkan untuk menyembuhkan penyakit, katanya bisa menyembuhkan penyakit asal diyakini, karena kita menyerahkan kekuatan dan juga daya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kita baca kepada orang-orang yang menyakiti kita, maka Allah akan membalasnya. Seperti orang-orang yang hasad kepada kita. Orang hasad itu kan kayak hantu, Bu, ya. Karena kita tidak tahu mana satu yang hasad. Mungkin satu ruangan ini, jangan-jangan di samping ibu itu yang hasad, ya. Atau jangan-jangan tetangga sebelah kiri kanan yang senyum, itu pula yang hasad. Yang gak senyum pula yang tak hasad, ya. Jadi orang hasad itu kayak hantu, mana tahu kita yang mana satu. Sementara kalau dia sudah hasad, itu bisa mencelakakan kita, bisa mencelakakan kendaraan, bisa mencelakakan rumah, bisnis, dan yang semacamnya. Maka untuk melawan hasad itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim, lawanlah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang memintakan ampun kepada orang yang beriman laki-laki atau perempuan, Allah akan catat setiap satu orang yang beriman laki-laki dan perempuan satu kebaikan. Coba bisa bayangkan logika saja. Kalau yang hadir di sini mungkin ada 100 orang. Kemudian saya katakan, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang beriman satu ruangan di Saung Sunda ini. Saya ngomong begitu, berarti saya mendapatkan berapa? 100 pahala, karena saya mendoakan 100 kepala di sini. Ya. Kalau saya katakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman sekota Batam, kira-kira berapa tuh kepala satu kota Batam tuh? Kalau 1 juta orang pamannya, berarti 1 juta pahala. Kalau saya perluas lagi, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan se-Kepri. Nah, berapa banyak lagi tuh? Ya. Atau se-Indonesia. Oh, jangan lagi se-Indonesia, sedunia. Oh, makin banyak lagi. 7 miliar lebih jiwa, kan begitu ya. Anggaplah separohnya orang-orang yang beriman. Kenapa kita bakhil? Apalagi kemudian kita libatkan orang yang sudah mati lagi. Ya Allah ampunilah orang-orang beriman dimanapun mereka berada, yang hidup dan yang mati. Orang yang beriman yang mati itu berapa jumlahnya tuh? Lah cuman kadang-kadang kita ini, yaitu karena kurang ilmu, kadang-kadang kita tidak paham bahwa mencari pahala itu mudah sebenarnya. Sangat mudah sekali. Cukup kita memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kita, selesai sebenarnya. Kita akan mendapatkan setiap satu kepala satu kebaikan. Atau kita sedang ziarah kubur lah. Kadang-kadang kita bakhil, kita ini hanya mendoakan orang tua kita langsung pulang. Ini kan kesempatan di kuburan itu. Coba kalau kita umpamanya, ya Allah ampunilah dosa ayah ibuku, plus juga orang-orang yang beriman yang dikubur di Temiang umpamanya, atau yang dikubur di mana gitu ya. Itu jumlah orang yang beriman di kuburan itu udah berapa orang tuh? Bayangkan datang ke kuburan tidak bawa pahala, pulang pula segandol pahala tuh. Lah inilah kekuatan pengetahuan ilmu itu. Sebenarnya mengarahi pahala sebanyak-banyaknya itu sangat mudah sekali. Salah satunya adalah mengamalkan hadis ini. Ya, banyak orang yang amalan yang ke-9 adalah memintakan ampun dengan istighfar atas dosa-dosa orang lain. Tapi jangan lupa dosa sendiri juga minta ampun. Jangan dosa orang lain kita mintakan ampun, dosa sendiri pula minta ampun, kan? Itu gila namanya ya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir ya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, tapi menjadi khilaf para ulama. Ada yang mendhaifkan riwayatnya, tapi ada yang menghasankan riwayatnya. Seperti Syekh Albani menghasankan riwayatnya, tapi ulama yang lain mengatakan melemahkan. Apa itu? Doa masuk pasar. Doa masuk pasar.
Kata Nabi SAW, man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar, khusus para pedagang, khusus ibu-ibu ya yang suka bolak-balik masuk pasar ini, kalau bisa hafal doa ini. Kata Nabi SAW, man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar. Faqala, dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan pendek tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tuh sebelum masuk ke pasar, di gerbangnya itu berdiri dulu. Kecuali kalau lagi ramai ya jangan berdiri, ngalangin orang. Ya. Maksudnya agak ke pinggir lah ya. Kata Nabi SAW, apa yang terjadi kalau kita membaca doa ini? Kataballahu lahu alfa hasanah, dicatat 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyah, dihapus 1 juta kesalahan. Wa rafalahu alfa darajah, diangkat 1 juta derajat. Wa fi riwayatin wa bana lahu baitun fil jannah, dibangunkan 1 istana di surga. Bagaimana ini orang masuk pasar saja? Karena begini, pasar itu kata Nabi SAW, tunsaburu rayatus syaitan. Di situ setan menancapkan bendera perang. Karena tidak ada maksiat yang paling banyak kecuali pasar. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan wasyarrul makan aswaquha, seburuk-buruk tempat itu pasarnya. Kenapa? Karena semua dosa ada di pasar. Yang gibah ada di pasar, yang bertengkar ada di pasar, yang syirik naruh tangkal-tangkal jimat-jimat dari mbah dukun juga di pasar. Ya. Apalagi coba namimah, hasad, semua di pasar, lengkap di pasar itu. Tidak ada dosa dari yang kecil sampai yang besar numpuk di pasar. Makanya kenapa sebelum masuk pasar kita doa tuh, supaya kita tidak kesambat dalam pasar itu. Karena situ banyak setan masalahnya. Ya, makanya di sini Nabi SAW mengatakan baca doa ini, maka ini bisa Allah catat 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahan dihapus, 1 juta derajat diangkat, dan Allah janjikan akan dibangunkan 1 istana di sorga. Inilah 10 kalimat yang bisa memberatkan timbangan. Baik, adakah selain daripada kalimat-kalimat ini dalam bentuk perbuatan yang bisa memberatkan timbangan? Ya, ada. Selain daripada zikir-zikir 10 ini yang diajarkan Nabi. Apa saja itu? Pertama, ya, yang bisa memberatkan timbangan adalah husnul khuluq. Seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik. Al-Imam Asy-Syinkiti mengatakan akhlak baik itu karakteristiknya adalah dilihat dari 3 anggota badan dalam badan manusia. Dari leher ke atas, kedua tangan, dari kepala sampai kaki. Ya, kata Imam Asy-Syinkiti bahwa karakteristik orang berakhlak itu nampak dari 3 anggota badan. Pertama dari leher ke atas. Leher ke atas ada lisan, ada mata, ada telinga, ada otak, ya kan? Ini kalau kita bisa perbaiki semuanya, tidaklah dia bicara kecuali yang santun. Tidaklah dia memandang kecuali tidak menyakitkan. Tidak pula mendengar yang diharamkan. Tidak pula berpikir yang jorok. Maka kepala kita sudah berakhlak, kata Imam Asy-Syinkiti. Ya. Atau mencium sesuatu yang diharamkan. Tidak mencium sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, kedua tangan. Artinya kedua tangan itu mudah membantu. Karena istilah tangan itu artinya al-khidmah, mudah membantu orang. Dengan cara membawakan, mengangkat, salaman, dan begitu seterusnya lah, kan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga dari kepala sampai kaki. Ketika kita bicara, kita arahkan kepada orang yang diajak bicara. Walaupun yang diajak bicara itu mungkin lebih rendah dibandingkan kita. Kalau kita bicara umpamanya kita ngadap sana, orang yang diajak bicara di belakang, berarti badan kita belum berakhlak. Walaupun yang diajak bicara umpamanya pekerja kita, pembantu kita, mungkin orang yang jauh lebih rendah dibanding kita. Islam itu loh tidak mengajarkan kasta. Islam itu datang mengajarkan persamaan. Mau si miskin, mau si kaya, mau si pejabat, mau si rakyat, dalam pandangan Islam itu sama. Lalu apa yang membedakan mereka semuanya? Yang membedakan cuma satu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhlak berlaku kepada semua orang. Jadi kalau ngajak bicara, ya hadapkan badan kita kepada orang yang diajak bicara. Jangan pula badan kita ke sana, orangnya di sini. Anda ini sedang bicara dengan tembok, itu kan orang. Ya, jadi itu diantara karakteristik akhlak yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti. Rasul mengatakan, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqal min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi wal qa'im." Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan dalam timbangan melebihi baiknya akhlak, dan pemilik akhlak yang baik
mereka bisa mencapai tingkatan tinggi di sorga melebihi orang-orang yang rajin puasa dan sholat malam. Lihat bagaimana tingginya akhlak ini. Kemudian yang kedua, muhafadzatu ala adabi yaumil jum'ah wa tabkiru laha. Menjaga adab-adab di hari Jumat dan berpagi-pagi buta. Tentu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan tidak sholat Jumat. Maksudnya ini bagi laki-laki. Nabi SAW mengatakan, man ightasala yaumal jum'ati wa ghassal. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan membuat orang mandi. Maksudnya membuat orang mandi apa? Melakukan hubungan suami istri yang punya suami istri. Itu artinya membuat mandi orang. Ya, orang tadinya nggak mau mandi karena berhubungan, akhirnya membuat mandi orang. Nah, makanya ada istilah Jumat katanya kalau malam tuh kan. Maksudnya itu hubungan suami istri itu sunnah menurut riwayat ini. Karena Rasul mengatakan man ightasal, siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassal, dan membuat orang mandi. Maksudnya mandi junub ya. Wa bakkara wabtakar, dia pun pergi pagi-pagi buta. Wadana, mendekat kepada imam. Wastama, mendengar imam. Wa angsata, dan betul-betul memperhatikan seorang imam sedang berkhutbah itu. Kana lahu bikulli khutwatin yakhutuha ajru sanati siyamuha wa qiyamuha, atau siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi SAW, setiap langkahnya, kakinya dari rumah itu, satu langkah, maka pahalanya sama dengan pahala setahun sholat malam dan puasa sunnah. 2 langkah hitung saja, 3 langkah hitung saja. Bagaimana kalau putar-putar tuh, berapa langkah tuh? Masjidnya dekat, putar, hanya mendapatkan langkahnya saja ya. Tapi yang jelas bahwa maksudnya di sini adalah orang yang berpagi-pagi. Sebelum orang datang, dia sudah datang. Karena dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban seekor unta, kata Nabi. Kalau sudah saf kedua, seperti mendapatkan pahala seekor sapi. Kalau sudah saf ketiga, seperti orang mendapatkan pahala berkurban seekor kambing. Kalau saf keempat, seperti mendapatkan pahala berkurban dengan seekor ayam. Kalau sudah kelima, seperti telur ayam. Sisanya tai ayam. Udah nggak ada lagi itu. Ya, karena sampai telur ayam saja. Artinya dari sini menunjukkan bahwa di permulaan orang yang datang sholat Jumat itu luar biasa bisa memberatkan timbangan. Ini yang kedua. Amalan yang kedua. Yang ketiga amalannya as-salatu alal janaiz wattiba'uha hatta tudban. Salat jenazah, kemudian sampai mampu menguburkan. Kata Nabi SAW, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang salat, maksudnya menyaksikan ini salat jenazah, maka dia dapat 1 qirat. Kalau dia salat dan menguburkan, dapat 2 qirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud qirat adalah mithlu al-jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat maksudnya adalah walladzi nafsi Muhammadin biyadi lahuwa athqalu fi mizanihi min Uhudin. Maksudnya 1 qirat itu, kata Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, maka qirat itu jauh lebih berat dalam timbangan dibandingkan gunung Uhud. Lihat, coba kalau seandainya ibu-ibu yang umroh gitu ya, atau bapak-bapak yang umroh, itu di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi itu setiap sholat wajib, selesai sholat wajib mesti ada sholat jenazah. Tidak pernah tidak ada sholat jenazah. Mau zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, pokoknya sholat jenazah aja. Mau 1 jenazah, 2 jenazah, 3 jenazah. Yang jelas kita perhatikan, Madinah, Mekah itu setiap selesai sholat wajib, sholat jenazah. Coba bayangkan kalau seandainya Anda yang umroh 10 hari di sana, 12 hari di sana, kemudian mengikuti sholat jenazah sehari 5 kali, walaupun kita tidak ikut menguburkan ke Baqi di Madinah, tapi cukup sekali sholat itu dapat 1 qirat itu. Berarti setiap hari kita dapat 5 qirat. 5 qirat itu maksudnya 1 qirat lebih berat dibandingkan gunung Uhud dalam timbangan Allah. Luar biasa ya. Maka kalau Allah takdirkan bisa umroh, maka jangan tinggalkan, tunggu dulu habis sholat tuh. Biasanya setelah zikir nanti ada pengumuman sholat jenazah. Oh, luar biasa ya. Ini juga diantara yang ketiga. Yang keempat, as-sadaqatu minal kasbi thayyib, bersedekah dari hasil yang baik, bukan hasil yang tidak baik ya. Maksudnya hasil yang halal, dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan banyak lagi. Untuk menutup kajian ini ada hadis
bahwa ada 3 amalan yang tidak bisa ditimbang. Ada 3 amalan yang tidak bisa ditimbang karena saking besarnya pahala sehingga timbangannya nggak muat bahasanya. Yang lain ditimbang, tapi 3 amalan ini nggak bisa ditimbang, nggak muat timbangannya. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu a'malin la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'idhamiha," kata Rasul. 3 amalan tidak akan masuk dalam timbangan Allah pada hari kiamat saking besarnya pahala. Yang pertama, al-afwu anin nas, mudah memaafkan kesalahan manusia. Karena Allah yang mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapapun yang bisa memaafkan kesalahan orang dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang tentukan. Tidak disebutkan nominalnya, Allah yang tentukan, menunjukkan besarnya pahala. Yang kedua, as-sabru, kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu mereka akan diberikan pahala tanpa batas. Artinya banyak sekali tanpa batas itu, sehingga timbangan gak muat lagi. Kemudian yang ketiga, asyam, puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya puasa itu nominal tidak disebutkan karena Allah yang menyimpan pahalanya, menunjukkan besarnya pahala puasa itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa 3 amalan ini itu 3 amalan yang tidak bisa ditimbang. Tetapi masalahnya hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Adapun kata para ulama seperti Lajnah Daimah mengatakan bahwa besarnya pahala bukan berarti tidak bisa ditimbang. Di sini Allah hanya menyebutkan besarnya pahala, tidak menyebutkan tidak bisa ditimbang. Jadi bukan berarti karena besarnya pahala timbangannya nggak muat, bukan begitu artinya katanya. Tapi di sini hanya menyebutkan besarnya pahala saja, sehingga ketika ditimbang itu sekali timbang tidak berangsur. Wallahu alam. Tapi ini menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak ditimbang, ada yang mengatakan ditimbang. Wallahu alam, ini diantara kalimat-kalimat yang ditimbang pada hari kiamat. Baik, sampai di sini kita